Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Gawraditya dengan NIM 1011024000009 dari kelas CE0701 di mata kuliah PSBK dengan program studi S1 Teknik Komputer, dan dosen pengampu yaitu Pak Dr. Ubaidillah Umar SST MT. Dan di sini saya akan mendemokan atau mempresentasikan tugas UAS pengolahan sinyal waktu dan kontinu dengan topik pilihan saya, yaitu sistem orde 2 atau respon impuls digit dengan akhir NIM saya 9 bisa dibilang. Oke, untuk pertama, berdasarkan aturan pengerjaan UAS, topik dan parameter simulasi ditentukan langsung dari 2 digit terakhir NIM saya, yaitu 09. Di sini digit bulan saya atau nilai A adalah 0 dan digit satuannya adalah B, yaitu nilai 9. Karena digit terakhir saya adalah 9, maka topik wajib yang saya dapatkan dan analisis adalah sistem orde 2 atau respon impuls. Dari nilai NIM tersebut, parameter spesifik sirkuit atau sistem yang saya peroleh adalah pertama yaitu konstanta waktu T bernilai 0,1 detik, lalu dengan damping ratio dasar di 0,65, lalu frekuensi naturalnya itu ada di 10 Rad. Mungkin sebelum masuk ke tahap simulasi, saya melakukan perhitungan teori terlebih dahulu. Fungsi transfer umum sistem orde 2 dinyatakan dengan rumus seperti ini. Lalu ketika parameter NIM saya masukkan, diperoleh fungsi transfer dan sekian hasilnya. Karena nilai damping rasio berada di antara 0 dan 1, yaitu 0,65, maka sistem ini secara teoritis dikategorikan sebagai sistem underdamped atau redaman kurang. Nilai frekuensi osilasi teredam atau yang dihasilkan dengan 7,60 Rad. Jika kita transformasikan ke domain waktu, bentuk persamaan respon impuls teoritisnya menjadi sin 760T. Oke, ini untuk kode simulasi Python-nya saya menggunakan Google Colab, dan ini untuk hasil simulasinya dan tabel perbandingannya seperti ini. Lalu kita langsung seperti ini, kesimpulannya mungkin nanti untuk AI usage logs-nya seperti ini. Dan mungkin kita langsung ke simulasinya. Ini kode Python yang saya gunakan, dan ada bantuan dari AI untuk menyempurnakannya lagi, dan jika bila saya run maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Saya memanfaatkan library scipy.signal dan juga pemodelan fungsi transfer dan matplotlib dan visualisasi grafiknya. Sesuai instruksi, saya membuat minimal 3 skenario simulasi dengan memvariasikan nilai damping rasio di bagian zeta ini ya. Dan mungkin analisis grafiknya langsung. Untuk kurva berwarna biru adalah skenario 1 yang 0,65, sinyal melesat cepat ke atas, mengalami satu gelombang osilasi kecil di bawah 0, lalu dengan cepat stabil konvergen menuju 0 dalam waktu sekitar 0,8 detik. Ini menunjukkan respon underdamped yang ideal dan responsif. Lalu untuk kurva berwarna merah adalah skenario kedua, yang 1 di 0. Ketika parameter keredaman dinaikkan, karakteristiknya berubah menjadi critical damp. Sinyal meluruh kembali ke posisi stabil tanpa ada osilasi atau efek overshoot sama sekali.
Dan yang ketiga yaitu kurva berwarna hijau. Saat redaman dikurangi secara ekstrim, sistem kekurangan daya redam sehingga grafik berosilisasi naik turun secara agresif dengan amplitudo yang tinggi serta membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk kembali tenang ke titik nol. Berdasarkan tabel perbandingan antara perhitungan teori dan simulasi, galat atau error rate yang dihasilkan adalah 0%. Hal ini membuktikan bahwa validasi komputer numerik pada Python berjalan dengan presisi sesuai hukum matematis kontinunya. Oke, sebagai kesimpulan dan refleksinya, parameter damping rasio memegang kendali mutlak dalam menentukan bagaimana sebuah sistem orde 2 merespon sebuah gangguan impuls. Topik ini sangat krusial dalam dunia teknik komputer, terutama saat kita merancang filter analog atau menganalisis stabilitas sirkuit elektronik agar tidak terjadi osilasi liar yang merusak perangkatnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah ataupun kurang, apapun kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar, saya memohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.